Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita awali kuliah subuh kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita mohonkan kepada Allah, semoga salat yang baru saja kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, semoga Allah sempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kebiasaan kita datang salat berjamaah, kebiasaan kita datang ke masjid untuk berjamaah, mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Karena berjamaah ini nilainya luar biasa. Apalagi subuh nih. Man shallal subha fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annama shallala kullah, maka dia mendapatkan nilai seperti orang yang salat semalam suntuk. Jadi kalau malam itu dimulai jam 8 sampai jam 5 pagi, maka semalam itu lebih kurang 9 jam. Siapa ibu nala pernah sembahyang 9 jam tak berhenti-henti? Kalau doa juga boleh. Salat subuh berjamaah sama seperti orang yang salat semalam suntuk.
Itu tingginya salat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan salat yang 5 waktu ini akan selalu kita lazimkan, kita biasakan melaksanakannya secara berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah suatu ibadah yang luar biasa, ibadah pokok dan ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, salat ini akan mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap jadi umat beliau sampai akhir hayat kita, dan kita berharap pula nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi, salah satu caranya al-iksar min dzikrihi. Banyak menyebut beliau, banyak membaca beliau. Banyak menyebut beliau maknanya banyak berselawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita berselawat pakai Sayyidina? Karena Sayyidina itu salah satu cara kita memuliakan Rasulullah. Sayyidina artinya pemimpin kita, penghulu kita. Itu makna Sayyidina. Maka kita memakai Sayyidina itu merupakan salah satu cara kita memuliakan dan menghormati Rasulullah. Tidak usah Nabi Muhammad dah. Dalam kehidupan kita di masyarakat saja, orang-orang yang sudah diangkat menjadi pemimpin di tengah kehidupan kita, contoh jadi yang kuda tua, diangkat orang jadi datua di Pasukuan awak. Katikola diangkat jadi datua di Balean, saya kualo kabau untuk nyum Balean. Sudah tu di Balean, alai selesai balik. Ketika orang tu lah diangkat jadi datua, walaupun secara umur nyokete pada awak, mungkin tahun 86 lah iya no. Tapi nyolah diangkat jadi datua, dia ditinggi-dulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, maka dek nyolah diangkat jadi datua basia kenyo, ba angku, kama angku datua. Di sebagian kampung bayinya kama inyak datua. Inyak tu, angku tu kalimat penghormatan kepada orang yang diangkat jadi datua pengulu di satu negari. Maka angku benar. Angku tu kalimat penghormatan. Di negari ada namanya wali nagari. Di Jorong ada namanya wali Jorong. Ketika diangkat jadi wali nagari, diangkat jadi Jorong, pasti awaknya. Inyak. Inyak tu siapa tu? Biasanya kalau gaib tu orang tu kalau inyak. Kalau gaib lah bauban tu lah inyak. Iko inyak bukan dek gaib, tapi inyak kalimat inyak wali, inyak Jorong itu kalimat penghormatan untuk orang yang lah diangkat menjadi pemimpin di negari. Bainyak wakano. Inyak itu kalimat penghormatan. Nah, Nabi Muhammad derajatnya ndak manga-manga je orang ikut. Ndak manga-manga je orang kuda tua. Ndak manga-manga je nyak wali nyak Jorong. Derajat Nabi jauh di atas itu. Kalau sekelas ang kuda tua saja, sekelas inyak Jorong saja ada kalimat penghormatannya, apalagi kepada Rasul. Maka layak kita ketika menambah Sayyidina, pemimpin kita, penghulu kita. Kenapa? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam fi yaumil qiyamah. Aku, kata Nabi, adalah pemimpin anak Adam nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak di dunia saja, sampai nanti di akhirat dia akan menjadi pemimpin kita, yang akan membela kita. Maka kita layak kita memuliakan beliau dengan berselawat. Dan maaf,
Kalau nambah Sayyidina lebih bagus. Makanya intinya di mana? Intinya bukan di Sayyidinanya. Intinya adalah di solawatnya. Artinya apa? Yang bersolawat pakai Sayyidina bagus. Yang tidak pakai Sayyidina tak apa-apa. Yang penting Nah, itu pentingnya. Yang penting bersolawatnya. Itu yang penting. Mau pakai Sayyidina bagus. Tak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Yang penting bersolawatnya. Cuma yang jadi bermasalah itu ketika ada orang yang tidak bersayyidina, lalu ada orang yang pakai sayyidina, yang pakai sayyidina disalahkan. Jangan pakai sayyidina, bid'ah itu yang bermasalah. Mengecekkan orang bid'ah itu yang bermasalah. Anda tidak mau pakai sayyidina tak apa-apa, tapi jangan salahkan orang yang pakai sayyidina. Maaf, orang yang mengatakan sayyidina pun mengaji no buya no, mengaji no ustaz no. Kadang kalimat penghormatan no ke ustaz no tanggung lo. Marilah kita persilahkan, kita dengarkan kajian dari ustaz kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadilatul Ustaz. Banyak lo penghormatan no. Para ustaz no ngaji ko solo sambuh lo kok. Anda tahu lo Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadilatul Ustaz. Banyak lo penghormatan lo. Itu ke ustaz no. Kenapa memuliakan ustaz boleh? Kenapa muliakan Nabi enggak boleh? Maka oleh karena itu berselawatlah. Mau pakai sayyidina bagus, tak pakai sayyidina tak apa-apa. Yang penting bersolawatnya. Karena salawat adalah salah satu tanda dari sekian tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa dan ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Salah satu harapan, salah satu cita-cita, salah satu keinginan sepasang suami istri ketika mereka memulai membina rumah tangga, salah satu harapannya, salah satu impiannya, salah satu permohonannya, permintaannya adalah semoga dalam rumah tangga yang mereka bangun Allah akan menganugerahkan kepada mereka anak keturunan. Allah berikan kepada mereka anak keturunan. Itu salah satu cita-cita, salah satu harapan, salah satu impian ketika sepasang suami istri memulai membina rumah tangga. Mereka berharap mudah-mudahan di rumah tangga ini Allah akan memberikan kepada mereka anak keturunan. Dan bagi orang tua yang beriman, anak yang diharapkan, anak yang sangat didambakan bukan sembarang anak, tapi anak yang diharapkan adalah anak waladun saleh, anak yang saleh. Itu yang kita harapkan bagi sepasang suami istri ketika membina rumah tangga. Semoga Allah berikan di rumah tangga itu anak-anak yang saleh dan salehah. Itu harapan, itu impian. Tapi kadang tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Tidak semua impian terwujud dalam kenyataan. Kadang kita ingin dapat anak yang saleh, tapi kadang nyatanya kita tidak dapat anak yang saleh. Maaf, dan ingin dapat anak saleh, tapi kadang nak dapat anak taleh. Nan taleh nak dapat. Wa ingin nan saleh nak dapat nan taleh. Nah, maaf ni, ketika tidak sesuai harapan dengan kenyataan, dapat anak ko tidak sesuai harapan, mada, keng, mantiko langi, mantiko ciri barangnya no. Kadang ketika anaknya begini, banyak orang tua hanya menjatuhkan salah itu
hanya kepada anaknya saja. Sehingga kadang-kadang ada orang gaya, kalau mada anak no, keeng anak no, mentikol lagi parangai no. Kadang sampai anak ngecek, ang yo heran den kejapaan. Anan nang kurang diang neko. Ko sekolah dan sekolah ang mengaji dan masuk anang mengaji. Tapi yang ang kurang modeko jo kurang aja. Anak siang ko batanya lo anak siang. No nak no batanya lo anak siang ko hello. Batanya lo anak siang. Nah, dia salahkan anaknya saja. Bang yang mada ko. Mada no utang ko. Dia hanya kalau anak no mada utak no kurang aja parangai no. Banyak orang tua ni hanya menyalahkan anak saja. Tapi sedikit yang bertanya, kok anak saya begini? Kok anak den modeko? Salah den kiro-kiro. No ndak do batanya salah no. Nek salah no anak saja. Padahal ni mestinya dia harus tanya, kenapa anak saya begini? Bantu anak den modeko. Apa salah den kiro-kiro? Maka bertanya ke diriku nan kurang kini. Mali anak no mada, mali anak no keeng, tidak sesuai dengan harapannya, dia salahkan anaknya saja. Ang mang mada kau utang disampu kau, macam tu. Tapi dia tidak bertanya, salah den makomodeku anak den. Maaf nih, anak nih ketika lahir semuanya sama. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, kata Nabi. Tidaklah bayi yang lahir ke dunia kau illa kecuali yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah kita ketika lahir? Kata Abu Hurairah, satu, fitratul Islam. Ketika lahir kita sudah beragama Islam. Satu. Yang kedua, fitrah kita ketika lahir ndak berdosa sekete Allah jo. Dan ketiga, fitrah kita ketika lahir baik. Itulah fitrah manusia. Sudah beragama Islam, tidak punya dosa, baik. Itulah fitrah kita ketika lahir. Lalu kata Nabi, fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang akan membentuk anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, apa biaino yang menentukan. Maka anak itu lahirnya fitrah. Awak nan kami gih warna. Dia gih warna merah, merah. Dia gih warna kuning, kuning. Dia gih warna hitam, hitam. No. Orang tuanya yang akan mewarnai. Artinya apa? Melihat anak-anak kita sekarang nih, yang ada yang rusak akhlaknya, rusak parangainya, rusak agamanya, jangan anak saja yang disalahkan. Maka bertanyalah ke diri, di masalah ambo. Kira-kira salah ambo kuat. Kok modeko anak ambo? Ada orang mampu amohnya mencaliak. Ada orang rumah no buruak, hidup payah, dapat pagi, habis petang anak balimo. Tapi kecino den salut den siano tu bantu anu ini bansai ino ansai ino maaf mencari untuk makan saya kadang dapat pagi habis petang payah tutup lubang kali lubang tapi balimu anak no di hati dia mencari habis patuh kali bi patuh kali mono yo bana saulah anak no di padahal ini susah lo, payah lo, pendidik mahal ngecek, ekonomi kurang, tapi anak lo kok bisa mode itu, yo patuh anak lo deh, biati macam dia, batu, ternyata balik ke di dena, anak den alin dah apa, onda apa balikan, iko berbalikan, anda no lanjut lo melangkok, tapi kok manti kolangi, kok parangi anak den lo, kenapa ini? Maka maaf mesti bertanya. Maka sekarang ni kalau kita mau jujur, kerusakan anak-anak kita sekarang, rusaknya anak cucu kini tidak hanya ini faktornya dari dirinya saja, tapi banyak faktor dari di luar diri anak itu. Maka faktor yang paling banyak merusak anak-anak kita sekarang ni
ada 5 faktor besar. Ada 5 faktor besar yang merusak anak-anak kita, dan inilah yang mesti kita berjuang untuk memperbaikinya. Kalau tidak makin rusak anak kita di masa yang akan tiba. Maka kalau ada 5 faktor ni di diri awak, atau di keluarga awak, atau di masyarakat awak, maka inilah yang mesti kita rubah secara bersama-sama. Di rumah tangga tentu bapa dengan ibunya, di pasukuan tentu angku datuk dengan kemanakannya, anak kemanakannya, bersama-sama merubahnya. Anan salah mau kita rubah. Kenapa? Karena anak-anak adalah masa depan kita. Kamu sering sampaikan, kalau apa wak mati, kalau amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Apa wak mati, amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Tapi kalau anak gadis wak rusak, anak bujang wak rusak, kita orang tua kehilangan masa depan. Kita orang tua kehilangan masa depan. Kalau anak gadis wak rusak, kalau anak bujang wak rusak, maka orang tua kehilangan masa depan. Kalau apa wak mati, amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Tapi kalau anak gadis wak rusak, anak bujang wak rusak, kita kehilangan masa depan. Mau ngecek mati habis wak, sianan ka mengapani, sia yang ka memandikan, sianan ka mengapani, sia yang kau nyolatkan, sianan ka mengubuhkan, bahkan sianan ka mendoakan. Kalau anak pula rusak, maka ada 5 faktor yang menyebabkan rusaknya anak cucu kemanakan kita, dan inilah yang mesti bersama-sama kita memperbaikinya. Yang pertama, faktor pertama yang merusak anak cucu awak sehingga tidak sesuai harapan kita dengan kenyataan, faktor pertamanya adalah faktor kejahatan orang tua. Faktor pertamanya faktor kejahatan orang tua. Kejahatan orang tua. Inilah faktor pertama. Jadi kenakalan anak-anak kita diawali oleh kenakalan orang tuanya. Kejahatan anak-anak kita diawali oleh kejahatan orang tuanya. Pertanyaan, di mana letak kenakalan orang tua? Di mana letak kejahatan orang tua? Maka harus kita pahami, banyak kenakalan-kenakalan orang tua yang tanpa kita sadari itu akan merusak anak-anak kita. Apa di antara model kejahatan orang tua? 1. Pertama, kejahatan orang tua yang pertama, kenakalan orang tua yang pertama, model pertamanya adalah ketika bapak dan ibunya, ketika ayah dan ibunya tak mampu menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya, itu kenakalan orang tua yang pertama. Ketika bapaknya, ketika ibunya tak bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya, itulah kenakalan orang tua yang pertama. Maaf, al-bait al-madrasatul ula, rumah tangga itu sekolah yang pertama. Sebelum masuk TK, CD, SMP, sanawiyah, SMA, aliyah, maka sekolah pertamanya adalah rumah tangga. Rumah tangga sekolah pertama. Kepala sekolah bapaknya, ibu gurunya, dan inilah yang pertama yang mewarnai anak itu. Kejahatan anak kita, kenakalan anak kita pertama diawali oleh kenakalan orang tua. Apa kenakalan orang tua? Pertama, ketika orang tuanya tak mampu menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Ibu, ambo dulu ambo ko dosen. Ambo dosen dulu. Dosen MDA. dosen MDA. Ambo maja MDA sejak tahun 89 sampai terakhir 2000 sabalik.
Lama 89 sampai 2011 ambo jadi dosen MDA. Wah, lama. Maka selama ambo jadi dosen MDA, banyaklah kita cari model-model orang tua dalam mendidik anaknya. Macam-macam. Maaf nih, di MDA ada namanya kegiatan namanya DDS, didikan subuh. Di tempat kami dulu di MDA tempat ambo, karena muridnya banyak, muridnya 380 orang. Banyak muridnya. Nah, DDS itu hari Sabtu nih, hari Sabtu, umumkan sore, kapulang sore, umumkan besok seperti biasa, setiap minggu kita DDS, ya. Baginan jauh, baginan dekat rumah, sama-sama jo kawan payah. Baginan jauh rumah, kok takui minta tolong kapa atau kama mantan. Ayo. Jadi, kalau nan dekat nyo sebenyok setibong. Nan lai gak jauh jarak rumah no. Kadang dulu no jago pada pak, dijago no pak. Pak, apa? Jago lah pak. Manga antan gak surau cek pak. Manga gak surau. Kurang DDS pak. Tuh kalau nak pergi DDS dia pak, karena hukum dari sinayan dia pak. Datanglah jago lah pak. Jago lah pak. Antah guru aku menyusah nampak di rumah. Kalau pek lo guru cek lu. Tu jago ya nak pergi tu. Di antara anak kamu saji. So di kami, maaf DDS tu, ketika ngaji-ngaji orang di surau, itu anak-anak belah timur di musaji. Abang orang, sudah abang, sebagai musaji itu, duduk lelok, ambil saf nomor 2. Panah nomor 2, panah nomor 3. Panah nomor 3, panah nomor 4. Begitu. Panggil. Ini muka tu apa-apa. Sudah dia jago anak, jago apa no? Dia naik duit nonda no. Ini alang, ini anak no. Ini anak no, dia entah no kamu saji. Tiba di muka musaji, tak bagi dua apa kok. Tak bagi dua apa kok. Ada apa nan mantakan anak nak kasurau kok, nan lai bajalan kinci-kinci anu. Ada itu, nan bajalan kinci-kinci anu. Tiba di muka musaji, di mati nonda no, di kunci no stang no, di baino bau dua. Masuk no musaji, sudah tu salat sunat qabliyah subuh. Sudah tu orang kamai sembahyang subuh berjamaah jua apa-apa lain. Tu nan lain berjalan kinci-kincian tu. Tapi ada ulah pak nak mantan anak nak ke surau kau. Sudah anaknya nantan ke masaji. Aki anak siapa no? Turunlah. Surau. Hari dingin. Milin poliang kau. Surau. Anak surau. Anak nak masuk masaji. Apa ni dia pulang. Tu nan banyak gini tu. Anu sudah antar anak no. Ni dia pulang. Anak masuk saji, apa ni dia pulang balik. Itu namanya seolah-olah beda kamu apa no juga kamu anak no, betul. Anak ni Islam apa no cilam, ke macam tu. Maka marukan nak saleh, apa no taleh. Artinya apa? Anda bisa jadi contoh. Siapa lagi contoh? Ambo maaf anak-anak tu ternyata dia mengecek no semuanya. Orang lah solat subuh apa-apa. Ambo tak like. Anak-anak tu kan sembayangnya kudian. Lah sudah apa-apa ibu sembahyang subuh baru inyo nanti abang nyo kamai nyo imam nyo sama inyo. Diawasi bersama-sama dek guru jo sebagian orang tua nadir. Macam tu. Jadi pas orang apa-apa lah sembayang, kamu masuk ambo talai, tangan anak tu do ngecek. Aku anak tu tidak dia. Sebanyak tu apa-apa sembahyang subuh dia atau apa dan dia tu apa angmai. Tu ada pak ni apa angmai. Ternyata anak saja, melihat apa dengan semua tu bangga. Tu apa dan yang tu apa angma ini berkawan. Apa nak semayang kan? Tu apa dan yang tu. Ternyata apa? Anak tu ada kebanggaannya. Tu apa dan yang tu apa angma. Ternyata mencari apa no satu sumbayang tu itu suatu kebanggaan dan itulah satu hal yang menjadi luar biasa, menjadi contoh di anak tu. Oh apa dan sembayang? Apa nak sembayang? Ini mah. Sekarang ni maaf, ni yang pertama hilang ni. Contoh ni yang hilang sekarang. Tak lagi pandai menjadi contoh, tak bisa jadi contoh dan anak. Apa no tak sembahyang. Timu di Nampedusi, kadang induaknya mantan. Anak nan diantano pakai baju kurung, pakai rok, pakai jilbab, muslimah anak. Ibu nuna mantan pakai sarawawai. Giro balik cara tu.
Anak no beraruk jadi anak salehah, induk no talehah, macam tu. Artinya apa? Tidak bisa menjadi contoh. Maka kejahatan orang tua pertama, ketika orang tuanya tak mampu menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Inilah awal yang pertama kejahatan orang tua, ketika tak bisa lagi menjadi contoh buat anak-anaknya. Ambo diundang Isra Mi'raj ke sebuah SD dulu, berapa tahun yang lalu diundang ke sebuah SD untuk Isra Mi'raj. Sebelum mengaji jo anak-anak, duduk ambo di kantor pula sekolah. Sedang duduk tu ngecek lah ibu pula sekolah. Ustaz, ya bu, kini awak guru CD, guru Ustaz. Guru CD, bu, tak bisa model dulu ni. Kalau dulu Ustaz, tak dapat pelajaran picik bagai. Tak dapat jalan pusing no kan picik. Macam-macam. Kalau kini tak bisa Ustaz. Bantu bu, kanai ham hak azazi manu. Siapa tak boleh mengkarih kini Ustaz. Tak bisa ni, kanai wak. Tu tak pasal lambui manja berlembut-lembut anak-anak. Ya bu, beko malam, PR di rumah ya. Biswa kita pariso, sianan banyak batuano, rancak nilainya, nanti bisa menambah nilai untuk dirapor besok. Rancak rapor, rancak nilai, bisa menyambung sekolah keamanan ke-7. BPR ya, ibu, biswa, preso, ma PR wa, nak doang debu, betul, lupa, iya bu, mengapa nak nonton, iya bu, santai ya. Tu bang, batahan Ustaz, tak boleh sama dia tu. Bodoh wak beko, nak BPR, nilai rendah beko bede. Bahasa bayu mana-mana lambui Ustaz, tak bisa main lacui, tak bisa main picik dia. Bantukan ya wak. Tapi walaupun model itu Ustaz, deklai kompak kami guru juguran kepala sekolah dalam mendidik anak balambui-lambui, batanang-tanang, bayi bahasa yang sayang. Alhamdulillah Ustaz, seketik banyaknya lagi berubah juga anak-anakku. Tapi sayang Ustaz, sayang ba'a. Kadang kami senuranan, kami guru kadang-kadang nan bakanda anak kelok nampak. Sementara sebagian orang gaik no, ndak bakanda anak kelok. Kami bantuan no bakanda anak kelok. Orang gaik no indah. Di mana contoh no, mana bukti no ibu? Tu berapa waktu yang lalu Ustaz je no? Orang boleh pose istirahat jam 10 lah. Jam 10 lah. Kan pose bersawak. Adalah anak kelas 2 CD ko Ustaz, kelas 2, nak kelas 2 laki-laki. Pas istirahat tu Ustaz, naiknya kata meja baraja ko. Kata meja ko. Dibuka no Sarawak Ustaz. Diminum joget detik meja. Buka Sarawak no. Diminum joget meja. Nampak ni kawan diimbauan ke ibu. Bu, sana ibu, tolong ibu joget di meja tu buka no Sarawak no. Kelas 2 baru CD, kelas 2 diimbau ibu. Turun. Bawa ke kantor. Laki Sarawak. Duduk. Ditanya dia, siapa aja awak dak modeko? Di mana dapat pelajaran awak modeko? Siapa aja? Di mana dapat ko contoh modeko? Kondak karajo tu. Ketik barulah pandai modeko. Di mana dapat pelajaran? Di mana nampak doa? Lain nampak doa bu. Di mana nampak? Di TV apa awak dalam bilik? Di TV apa awak dalam bilik? Rumah di rumah aku TV no dua. Di luar ada TV gadang. Dalam bilik ada TV. Untuk ingat laki bini. Pakai dapedi lo. Dulu kan ada dapedi namanya. Tu dapedi dulu. DVD. Sampai mutak kaset tu kan DVD dulu. Dulu kan masih banyak DVD. Ini kan tak barang, tak dua DVD. DVD baik muka kaset Awaklah laki bini. Apa itu anak kau sewa itu tak no. Awaklah laki bini. Laki bini. Babali jo kan DVD porno. Film-film porno. Baputa di DVD itu. Sudah nonton tu lupa ngaluan kaset no.
Pergi anak masuk dalam bilik, dikna TV. Sudah tu dikna DVD, deknya kasetnya ndak bakal luarkan, langsung play, langsung mak berputar kaset tu sekali. Keluar sekali. Nampak dah nak. Nampak dah nak. Akhirnya itulah diceritakan di anak tu. Akhirnya ibu tu, adima kaset tu kini wa andoan. Awak andoan di belakang, di bawah batu, di belakang dapur bu. Siapa maja anakku kurang ajar? Apa no? Siapa maja anakku kurang ajar? Induk no. Jadi kau mengecek lo, anak kini kau bang mada, ketik-ketik lah tentu jo baun, lah pandai lah cewek-cewek. Kurang tak sakit anak-anak kini. Awak maja. Tu contoh lo tu. Jadi maaf nih, kejahatan orang anak-anak ni diawali dari kejahatan orang tuanya. Apa tu? Yang pertama, tidak bisa orang tuanya memberikan contoh yang baik buat anaknya. Ini kejahatan orang tua. Maka maaf nih, ini banyak sekarang nih kejahatan-kejahatan orang tua seperti ini yang tidak bisa jadi contoh. Ambo ngaji untuk guru-guru di daerah di Payakumbuh. Setuju? Sebelum ngaji ada ibu yang lapor, Ustaz, ya, maaf Ustaz, kini awak jadi guru kok kamari bedo Ustaz. Kadang niat awak eloknya diorang gaib kok ndak elok niat awak. Batu bu, kok patang Ustaz, laba umuman ke anak-anak. Besok bawa buku LKS, awak kau bahas LKS besok, bawa buku ya. Jadi laba umumkan sehari sebelum itu. Besok latih bori baraja, keluarkan buku LKS. Banyak ni dah bawa. Mana bawa? Dah tak kenal dah bu. Kecik bu, rumah awak kan dakik nasi kuah. Rumahnya dakik no. Dakik di sekolah tu no. Japik sentak bilah. Ndak bawa buku LKS baru caro no kau baraja no. Sentak. Kenapa pulang? Disuruh pulang. Japik pada rumahnya dakik. Pulang ke rumah, tanya dia Pak, mengang pulang. Disuruh no ibu menjapik buku LKS Pak. Itu apa ni? Agak apa tuan? Bang tu ndak ngampuk kepala buruang je batu. Bang tu ndak ngampuk kepala buruang tu batu Rasulullah nang pulang nyampe buku gong. Lain kalau orang gaib nang ngecek macam tu. Lain apaknya nang ngecek macam tu. Bang tu ndak ngampuk kepala buruang je batu. Ni model ni kejahatan orang tua ni. Utak lah sakit. Bako dah rusak anak modeko contohnya orang-orang jadi orang tua. Dah ngampuk kepala burung je batu. Disuruh orang pulang. Inilah model kejahatan yang luar biasa dari orang tua sebahagiannya. Tak ngerti dia mendidik anak ni. Akhirnya apa? Ini yang terjadi sekarang. Ini maka yang pertama, kenapa anak kita jahat ni? Yang pertama karena kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua yang pertama yaitu ketika bapak dan ibunya tak mampu menjadi contoh yang baik buat anaknya. Inilah kejahatan yang pertama. Satu. Yang kedua, kejahatan yang kedua orang tua adalah ketika bapak dan ibunya membelikan barang yang belum pantas dibalikan untuk anaknya. Itu kejahatan orang tua. Mamu, kini ada orang tua nan lewat pitih mota sama inyo. Tek balikan apa itu anak tek Android nampak den. Kecek tu. Di den baranak di kau nak seruman jo kau baranak. Bantu tek. Di den anak den kak tinggalo pada orang indak di den. Kak kurang lo anak den pada orang indak di den. Tu batik. Dan balian patang di kau HP Android 6 juta di kau orang. Di den modek tu baranak ko di kau. Kalau nak kak tinggalo anak den pada orang indak na di den. Biarlah, kalau balian di kau. Modek tu den baranak ko di kau. Gitu no. Maaf ni. Dia merasa hebat jadi ibu, merasa hebat jadi bapak kalau lah bisa balikan barang mewah, barang mahal untuk anak-anaknya. Dia merasa hebat jadi apa? Hebat jadi ibu. Den modeko baranak modeko carono. Balikan akan da anak. Nada para anak balian dia modeko. Banyak orang tua merasa hebat jadi orang tua ketika lah bisa balikan barang mahal, berikan barang mewah untuk anak-anaknya. Dia merasa hebat jadi orang tua. Padahal
tanpa dia sadari, itulah awal kerusakan anak-anaknya. Maaf, di Minangkabau ada dua kalimat, patui je, mungkin je. Patui, mungkin. Lai mungkin, tapi ndak patui. Lai patui, tapi ndak mungkin. Kau pakai di Minangkabau. Den balikan anak den ape maha, mungkinkah? Mungkin. Piti den lai. Piti den lai. Tapi Allah ko patui dibalikan. Alun deh. No ketek baru. Lun pandai mamilah je mamilih alai. Mana elok mana buruk lu misalai. Maka antilah kini balikan. Artinya apa? Ada patui no, ada mungkin no. Anak wak bukan tahu apa perangai no. Kau anak kau, kalau dia giai kau makin rusak anak den kau. Kan tahu aja anak wak kau. Tak mungkin tu nak tahu aja anak wak. Awak tahu perangai anak wak. Kini dibalikan iko, batambah elok atau batambah rusak anak kau. Awak tahu. Anak wak awak nak tahu. Maka ketika kau balikan, iko kau pantui nang tuinyo. Pantas dah, ala mungkin dah. Atau lah patut dah. Maka ada pertimbangan patut je mungkin. Kini dah, balikan selah. Kadang mau ngecek daripada menangis no agi amelah. Payah no. Akhirnya apa? Maka di Minangkabau dulu, sayang di kampung batinggalkan. Sayang di anak balacui. Apa maknanya? Indak sadonyo kanda anak dipaturikan. Indak sadonyo kanda anak dipaturikan. Mak ngecek di balian niko alun patui lego. Antilah rusak anak wak beko. Apa saya sampaikan? Marusa anak ko sabantan. Marusa anak ko sabantan. Mamelo ano? Oh iyalah. Lah masuk pesantren? Maaf, ndak jaminan akan elok ya anak. Kalau dasarnya lah rusak. Maka kerusakan ini yang pertama, yang kedua, karena anak-anak diagiahkan barang nalun patui diagihan kenyo. Diagihan kenyo itu kejahatan orang tua. Sekarang maaf ngecek. Sekarang ni HP aja. Berapa persen orang tua yang sanggup yang mengatur pemakaian HP untuk anak-anaknya? Berapa persen orang tua yang sanggup magiahkan batasan, magiahkan ketentuan jam bara boleh pakai HP dan di HP pun boleh. Bahkan anak kini balapeh selalu pakai HP. Balapeh kan anak lalu jual HP. Kadangnya jam 9 masuk bilik. Masuk bilik. Tapi di dalamnya tak lalu dah. Cuma melang-lang buana. Kama, pergi ke Amerika, pergi ke mana-mana tu jual HP kau kama-kama memang bisa. Makanya maaf, jangan biarkan anak tidur pakai HP-nya. Kalau jual HP-nya lalu panjang panganan, panjang nak kali cari. Apalagi maaf nih, paketnya banyak. Banyak paketnya. Barang giga paket no, maka kama-kama bisa no. Inilah yang akan menghancurkan. Maka yang kedua, kejahatan orang tua ketika membalikan barang tidak untuk dibalikan. Ini kejahatan yang kedua. Yang ketiga, kejahatan orang tua yang ketiga, setelah tidak bisa menjadi contoh, setelah memberikan barang lun patui dibalikan, nan ketiga kejahatan orang tua adalah ketika bapak dan ibunya memberikan anaknya makanan yang bercampur dengan makanan yang haram. Aku maaf, makanan haram berpengaruh ke parangai, berpengaruh ke utak. Maka kalau utaknya utak talua, tak talua nak ko, makin diabui, makin baku. Makin diabui, makin baku. Makin diajar, makin tengang. Andaknya nak otak anak, maka kau tak minyak. Minyak arau, minyak dulu kan minyak arau. Minyak arau tu kalau pagikan di dingin baku. Tapi lah diangian beko, jalang no. Boleh tua tahu nak lah. Iko dapat anak utak no tak talua. Makin diabui makin baku pula. Tapi anak mada utak no, palangai no mancing kahak. Tanya yang ketiga, jual bagi makan. Jual bagi makan. Yo nasi halal haram. Kenapa? Makanan yang haram bapak mampu kenakalan anak-anak kita sekarang. Salah satu yang paling banyak penyebabnya makanan yang haram. Makanan haram kalau macam puas dua men. Mau ngece ah, bahkan ada orang gaya kini yang punya prinsip nan pokok kini anak makan, nan pokok kini bini makan, nan pokok kini keluarga makan, nan pokok kini makan
halal haram beko diagai nan lidi nan ijuat nan kini isu lah. Akhirnya orang kini basi pakak senjara tu Arab biarlah nan haramnya nan kariagai nan haram jangan nan haram sen payah mencari no kini nan haram sen payah boleh nan halal akhirnya kini pokok TST lah talata santuang taruh halal haram mekolo diagai akhirnya apa anak no baca puasa makan nan haram bahagia nan halal makan nan haram dulu aja maka makin kurang ajalah anak-anak. Kenapa? Makanan yang haram berpengaruh kepada tingkah laku para anak-anak gitu. Makanya kalau ada anak tu contohnya lai bersekolahan lai mengaji lai baca lai tapi kok kurang ajar yo makannya juga bahagia anak sih halal haram. Maka sekarang banyak orang kadang-kadang seolah-olah santai aja. Orang ngecing ketek tu ngecing. Allah itu mambiak bamperai orang jotu. Jangan diambil jo bamperai orang ni badoso wate. Haram tu piti nu dimakan. Kecik orang ketek tu. Ketek tu. Allah boh nak kau. Ada kau balik bamperai kan tak banyak dia nak biak di kau 3 kilo dia nak biak di kau noi. 3 kilo dia nak biak. Nah jujur 3 kilo dia nak biak di kau noi. Kau 3 kilo mana dapat bamperai arago 8.000 sekilo. 8 kali 3 lah 6 balik. 8 kali 3 lah 20 pe. Allah bisa lo dapat bari seliter sekilo dan balik ikan 3,5 dapat no. Lah makan tu. Makan berkau sama anak-anak. Apa nak makan? Mak nak makan? Nak makan. Bare Arab ikan 3 di Arab pokoknya dek kadau tak anak no harta Arab masuk no. Maka maaf orang seolah-olah kasih ketek di kono 3 kilo dia nambiak di kau no. 3 kilo tu lah bara tu dibalikan bare. Makanya kata Nabi, inna rajula sesungguhnya seorang laki-laki la yakzuful luqmata fi jafi. Laki-laki atau perempuan yang memasukkan satu suap makanan yang haram masuk ke dalam paruhnya, fama yutakabbalu minhu arba'ina yauman, maka Allah tak akan terima amalnya arba'ina yauman, sampai 10 hari, sampai 10 malam Allah akan tak terima amalnya. Maka orang Ratu Arab salah satunya lagi selain anaknya makin mada utak, yang kedua amalnya enggak diterima oleh Allah. Sasuo ndak sapi yang doh, ndak sabung kuih doh, sasuo Ratu Arab masuk ke dalam paruh, maka sampai 10 hari amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya harta haram. Nah, kini orang santai segini. Iyalah, haram ke haramnya dibaca dan halal dan jangan halal dan haram payah gini. Akhirnya orang masih bercampur dua saja. Apa saya sampaikan? Kalau lah bercampur dan buaya jangan mulut mana rusak bu. Nan elok nan rusak. Kalau bercampur, baik nan elok no banyak. Nan buruk no sakete. Masuk no rusak nan elok nan banyak. Ba'a banyak nan elok wah. Masuk nan buruk sakete. Gadang dek nan buruk nan sakete kau bisa rusak nan elok nan banyak. Itu bahayanya yang haram juga. Bahayanya nan buruk apa? Nyong badang pengaruh kepada segala hal dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, kejahatan orang tua ketika bapak ibu memberikan makanan yang haram, itulah kejahatan orang tua yang ketiga. Yang keempat, 4 yang kita sampaikan. Yang keempat, kejahatan orang tua yang keempat adalah ketika bapak dan ibunya membela kesalahan anak-anaknya. Itu kejahatan orang tua. Membela salah anak. Kok kebanyakan ini orang gaib membela-bela salah anak. Jadi anak salah, babela salah anak. Babela salah. Kawan-kawan ambonan kini jadi guru MDA. Bacurhat, Ustaz. Kini Ustaz susah wak jadi guru MDA apa? Bah susah no. Kamari bedo wak Ustaz. Bah bedo. Kau patanggo Ustaz ada orang mendaftarkan anak no. Ibu tu mantan anak no masuk ngaji. Sudah daftarkan no, itulah baca bayar bayar uang pendaftaran segala macam, dapat tarangkan iko no. Atau ngecek ibu Ustaz. Jadi ama anak ambo kalau daftar ke Ustaz, iya bu. Jadi kan besok mulai gaji Ustaz, iya bu. Cuma Ustaz stay no perlu Ustaz kana yo. Aduh bu, anak ambo ko ndak makanan berang Ustaz. Anak ambo ko ndak makanan berang Ustaz, no ndak do kana berang di rumah do ko.
Jadi babu. Jadi besok kalau ngaji no Ustaz, ndak dapat kaji biar men Ustaz. Tempo no biar men Ustaz, jangan berang-berangi. Kok nak dapat kaji ni dia celah cuy, biar men Ustaz. No nak makanan berang di rumah no. Kerja Ustaz, iyalah bu, kami cuba mana. Hari pertama ngaji, dia ajar Ustaz, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Sampai sini. Lah baca sama-sama. Baca sendiri. Lah, beko malam apa di rumah, besok baca surang-surang kamu ko. Habislah tiba hari, saya baca surang. Tiba di anak tu, baca kaji wa. Ndak ada pedawa Ustaz. Bantu. Nama apa malam? Indah Ustaz. Bantu nama apa? Menonton. Iya Ustaz. Tekan apa nama? Jangan berang-berang Ustaz. Biarlah. Hari pertama tahan. Biarlah. Berang. Tahan. Hari yang kedua disuruh ngaji. Jom ngaji. Nadang peda Ustaz. Nama apa malam? Indah Ustaz. Nontonnya baru. Iya Ustaz. 2 hari. Tahan. 2 hari. Hari yang ketiga sudah baca. Baca ngaji. Nadang peda Ustaz. Bantu. Nama apa malam? Indah Ustaz. Nonton. Iya Ustaz. Tagak Ustaz. Surah lu tagak Ustaz. Ditanya Ustaz. Mana nonton semalam kali tu? Iya Ustaz. Besok beko malam apa kaji? Kalau ndak besok tagak mode kini. Nah, apa kaji malam? Kini dewa nak apa malam lacui. Lacui nu ndak jorotan lo. Dia tangan mana? 2 kali. Sekecek. Mode itu lo lacui nu nak dalam cuma rambuh mode ko no. Apa beko malam? Sudah pada itu pulang no. Sudah istirahat pulang. Di rumah nangis, menganangi. Illa cuy ni sutai. Nak sutai, nak ustaz ni sutai. Illa cuy ni sutai. Betul. Kaji ni dapat barangkali 2 kali. 5 sakit. Kocek, sakit sangai. Pandai lo mengadu sakit sangai ni no. Tiwol mana ngatu pai juga lo kayak MDA. Tiba MDA assalamualaikum. Salam. Masuk. Duduk bu. Apa bu? Bertanya dengan Ustaz Cik. Tu bu. Satu Ustaz bagi makan anak dia. Berpokok ya anak dia Ustaz. Bagi makan, bagi lanjut, bagi baju segala macam gadang pokok Ustaz. Pandai Ustaz marah anak dia. Aden sena japak ni rumah tak pandai marah anak dia. Dia Ustaz pandai marah anak dia. Berpokok ya anak dia tu. Maulah orang tua gini. Sebagian orang tua sekarang membela salah anaknya. Inilah kejahatan yang paling orang tua ni. Membela salah anak. Anakku tak lampau memanjakan, maka anak tu tak boleh manja. Maaf, anak tu disayang tu dari umur 0 sampai 6 tu sayang tu. 0 sampai 6 kasih sayang tu. Kandak mulia minta berlaku dari 0 sampai 6. Tapi kalau lah 6 kateh SD sampai 2 balik tahun kateh itu masa memerintah. Masuk menyuruh sembahyang, kasurau, baca Quran, itu menyuruh tu. 0 sampai 6 kasih sayang. 6 sampai 2 balik itu masa menyuruh sembahyang, kasurau, pakai jilbab, itu perintah. 2 balik kateh baru bersahabat dengan anak. Ada tahapannya. Kini anakku memanjuan tarui. Lesdino manjo jo. Akhirnya apa? Jangan bola cuci. Akhirnya apa kalau pada itu suruh abo anaknya pulang badi aja surang di rumah. Suruh aja surang. Kalau kemana dia anak? Kalau mau ngecek, makin banyak orang tua yang membela salah anaknya. Apalagi di depan anak tu dibela salah anak tu. Seolah-olah orang tuanya mengecekkan ke anak. Nah, waang tak pernah salah. Waang tak pernah salah. Nan salah buruang. Nan salah ibu ang. Nan salah buruang. Itu yang kita ajarkan ke anak sebenarnya. Kalau membela salah anak di depan anak. Maka enggak boleh bela salah anak. Kenapa? Tibo dinan salahkan. Tibo dinan bana, agih no semangat. Santiang anak apa? Santiang anak ama. Dinan bana, dinan salah tegur dia. Nggak bisa main-main. Maka mesti ada ketegasan. Tegas dinan bana dinan salah. Anak ambo nang paling ketek kelas umum sampai tahun.
sampai tahun nan pelan kete. Deknya sampai tahun lah mulai bakawan di orang sebelah. Orang anak-anak sekarang ni lah bakawan. Deknya lah bakawan adunan nak teka ke kawan no. Deknya lah bakawan balingkungan bakawan-kawan, banyaklah adonan bertambah kepandaian. Salah satu saat nyopas pulang, pas pulang tu ada kalimat yang tak pernah selama kota baca di no, kini lah mulai pandai nyom baca. Atu aden. Baca? Ba aden. Selama ko juga dirinya ba adek. Denyo bilang kete, nyo surang se ba adek. Adek residen je ko. Adek main je ko. No ba adek. Kini pandai baden. Ambil bau. Mari. Ndak boleh pakai den. Den tu buruan tu. Ndak boleh pakai adik saja. Ndak boleh pakai den. Jadi, bangguak no. Besok ulang lihat. Baden lo lihat. Dek lah banyak lo kawan lo tak baca itu. Den. Akhirnya 2 kali. Ndak boleh pakai itu. Yalah tu. Tu ndak rancak kecek macam tu. Nak kata ulang lo balik. Ulang lo balik. Tak apa. So agak shock terapi. Agak shock terapi. Baca no. Guntiak bibi ada senek. Bibi ada. Guntiak. Tak sopan dia. Tak boleh ngecek tu leh. Besok apa ngecek itu bertanya no. Kalau pakai den, guntiak bibian. Ya guntiak bibian. Tak pakai den. Maka mesti ada ketegasan. Dinan salah-salah, dinan bana-bana. Kalau kita bisa tegas, jangan bela salah anak di depan dia. Inilah maaf nih, mudah-mudahan anak nih bisa menjadi baik. Tapi kalau lah dibela salahnya di depan dia, itu awal yang jelek untuk anak-anak kita. Itulah kejahatan orang tua yang keempat. Maka Bapak Ibu, 4 nih diantara kenakalan orang tua yang terjadi sekarang, dan inilah penyebab rusaknya anak-anak kita. Ini yang pertama baru kenakalan orang tua. Maka kenakalan orang tua itu 4 diantaranya. Ada yang maaf tak bisa menjadi contoh. Ada yang membalikkan barang lalu patut dibalikan. Ada yang memberi makan anak dengan yang haram. Yang keempat, ada yang membela kesalahan anak-anaknya. Ini diantara kejahatan-kejahatan orang tua yang terjadi di tengah masyarakat. Dan inilah yang merusak anak-anak kita salah satunya, yaitu kejahatan orang tua. Ini baru satu, Bu. Mudah-mudahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Yang pasti kita mulai dari diri kita. Jadikan diri kita contoh terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan ketika kita memberikan contoh yang terbaik, mudah-mudahan ini akan menjadi satu hal yang dilihat oleh anak-anak kita. Sehingga nanti mudah-mudahan bantuan suap kita, mudah-mudahan bisa memperbaiki anak-anak kita yang sekarang luar biasa rusaknya sekarang dengan berbagai macam lingkungan. Baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, banyak yang merusak anak-anak kita. Kalau tidak bersama-sama menjaga anak kita, maka aji serantau nak kemanakan kita sudah. Apalagi sekarang terakhir Bapak Ibu, apalagi sekarang nih pergaulan, maaf nih, penyimpangan nih makin banyak. Penyimpangan masih banyak. Bahkan yang paling kita takutkan sekarang untuk LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Yang 4 nih lesbian nih padusi, suku padusi. Gay, laki-laki, suka laki-laki. Bisex, pergaulan bebas. Transgender, ganti kelamin. Untuk LGBT, tahun 2020, Sumatera Barat rankingnya nomor 5 di Indonesia. 2020. 2024 untuk LGBT, Sumatera Barat rankingnya nomor 1 di Indonesia. Maaf nih, di Sumatera Barat sekarang yang homo bukan hanya anak-anak bujang, bukan anak gadis dan lesbian, tentara adonan homo, polisi adonan homo, dokter adonan homo, perawat adonan yang lesbian. Luar biasa sekarang. Bahkan ustaz pun homo gini. Kalau bayo nih. Ini bahayanya sekarang. Maka hati-hati. Dan ditambah lagi sekarang yang menjadi ketua LGBT Indonesia, bahkan ASEAN ini dia yang pegang. Yang menjadi ketua gadang LGBT itu orang Sumatera Barat. Nah, teman-teman, orang Sumatera Barat ketua gadang ASEAN dia pegang. Tinggalnya di Amerika. Bahaya sekarang nih.
Maka kalau kita tidak jaga anak-anak kita baik-baik, inilah yang akan menghancurkan anak-anak kita ke depan. Maka penting kebersamaan kita dalam menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan seketik bermanfaat. Waktu isyarat sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.